Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Utami Putri dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan perspektif Robert Jarvis dan Thomas Hobbes mengenai teori realisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu realisme. Teori realisme adalah sebuah teori yang dicetuskan dalam rangka menjawab teori yang muncul sebelumnya, yaitu liberalisme. Kedua teori ini saling mengkritisi dan bertolak belakang pada awal munculnya studi hubungan internasional. Berbeda dengan teori liberalisme, realisme mencoba pandangan bahwa manusia itu buruk, egois, dan saling menumpahkan darah. Begitu pula dengan negara. Teori realisme HI yang muncul terinspirasi dari beberapa filsuf klasik seperti Robert Jarvis dan Thomas Hobbes. Jadi teori realisme ini dia lebih ke yang namanya pesimis sama sikap ataupun tindakan dari manusia. Baik, selanjutnya ada biografi Robert Jarvis. Robert Jarvis lahir pada tahun 1940. Beliau adalah dosen hubungan internasional Adlai Stevenson di Universitas Columbia sejak 1980. Jarvis merupakan pemenang Grawemeyer Award for Ideas Improving World Order yang dipersembahkan oleh Universitas Louisville pada tahun 1990. Jarvis menjabat sebagai penyunting Cornell Studies in Security Affairs, rangkaian menuju jurnal terbit Cornell University Press, dan anggota Dewan Peninjau Redaksi untuk beberapa jurnal ilmiah. Selanjutnya ada karya Robert Jarvis. Di sini karyanya itu ada dua. Yang pertama ada bukunya berjudul The Logic of Image in International Relations. Ada Perception and Misperception in International Politics, The Meaning of Nuclear Revolution, System Effect, Complexity in Political and Social Life. Selanjutnya ada karya Robert Jarvis. Di artikel ada System Effect Revisited, Black Ones in Politics, Bridges, Barriers and Gaps, Research and Policy, Understanding Beliefs, The Implication of Perfect Theory for Human Nature and Values, Realism, Neoliberalism and Cooperation, Understanding the Debate, Complexity and Analysis of Political and Social Life, Cooperation under the Security Dilemma. Selanjutnya ada penjelasan tentang perspektif Robert Jarvis mengenai teori realisme. Menurut Robert Jarvis, negara mampu membuat komitmen dan perjanjian sebebas-bebasnya, namun tidak ada kekuatan yang berdaulat untuk mematuhinya. Anarki sering disebut sebagai konstitusi negara perang. Ketika semua gagal, perang adalah cara dalam meningkatkan keamanan negaranya. Dalam bukunya, Robert G. Hart dan Robert Jarvis menyatakan bahwa stage of war di sini tidak selalu mengarah pada sesuatu negara yang terlibat perang atau bahkan sedang berperang dengan negara lain. Sudah sewajarnya apabila setiap negara memiliki perasaan yang tidak aman. Jadi di sini Robert Jarvis sangat mendukung yang namanya teori realisme tadi, yang mana sebuah negara sudah wajar-wajar saja merasa tidak aman bahkan untuk melakukan perang. Selanjutnya kita pergi ke tokoh yang kedua, ada biografi dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dari Malmesbury, dia pindah dari tanggal 5 April 1588 sampai 4 Desember 1679. Beliau adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empiris materialisme serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian moral di Inggris serta filsafat politik, khususnya melalui bukunya yang amat terkenal, Leviathan. Hobbes tidak hanya terkenal di Inggris, tetapi juga di Eropa daratan. Selain dikenal sebagai filsuf, Hobbes juga terkenal sebagai ahli matematika dan sarjana klasik. Ia pernah menjadi guru matematika Charles II serta menerbitkan terjemahan Iliad dan Odysseus karya Homerus. Selanjutnya ada karya Thomas Hobbes. Tulisan-tulisan Hobbes khususnya Leviathan sangat mengaruhi seluruh filsafat politik dan filsafat moral di Inggris pada masa-masa selanjutnya. Di Eropa daratan, Hobbes juga membawa pengaruh kuat
Salah satu filsuf besar yang dipengaruhi Hobbes adalah Baruch Spinoza. Spinoza dipengaruhi Hobbes di dalam pandangan-pandangan politik dan juga bagaimana berhubungan dengan Alkitab. Hobbes juga merupakan seorang filsuf, jika bukan yang pertama, yang amat berpengaruh dalam perdebatan antara kehendak bebas dan determinisme. Selain itu, ia juga merupakan salah satu filsuf bahasa yang paling penting karena ia berpandangan bahwa bahasa bukan hanya digunakan untuk menjelaskan dunia, tetapi juga menunjukkan perilaku-perilaku dan juga untuk mengikat janji dan kontrak. Selanjutnya, Thomas Hobbes dalam Leviathan menggambarkan bahwa manusia adalah serigala bagi serigala yang lain. Manusia dalam pemenuhan kepentingannya akan selalu berkonflik satu sama lain. Dengan begitu, manusia akan menumpahkan darah manusia lain untuk memenuhi kepentingannya. Namun di sisi lain, manusia takut binasa karena keadaan tersebut. Manusia memahami dalam lingkungannya selalu ada yang lebih kuat daripada dirinya, sehingga suatu saat dia akan binasa pula. Oleh karena itu, manusia melakukan kontrak sosial untuk membentuk pengaturan masyarakat. Dalam karya Hobbes digambarkan sebagai sebuah raksasa atau yang disebut dengan Leviathan tadi. Pengatur tersebut adalah yang pada saat ini kita kenal sebagai negara. Jadi yang saya jelaskan tadi merupakan perspektif dari Thomas Hobbes mengenai teori realisme. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu dosen dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.